Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-44. Saya akan membacakan bagian ayat yang ke-41 hingga 44. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimana memberi makan 5.000 orang. Ya, itu orang yang sangat banyak ya. Tentunya kalaupun catering gitu ya, itu harus beberapa ya, karena nggak bisa satu ya, karena 5.000 ini cukup banyak. Kalaupun satu ya kasihan juga nanti masakannya pasti bagaimana hasilnya. Tapi ini sesuatu hal yang luar biasa ya, bagaimana mukjizat ini sungguh bisa terjadi. Walaupun ada beberapa penafsir mengatakan sebenarnya itu bukan mukjizat. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang pada saat itu tuh sebenarnya udah punya bekal begitu ya. Udah bawa roti masing-masing, cuman kalau mau makan sendiri itu merasa sungkan. Nah akhirnya pas itu dibagikan, nah mereka mengeluarkan roti masing-masing dan makanya nggak heran kalau rotinya itu bisa cukup banyak begitu ya. Tapi tentunya hal itu kita bisa perhatikan dari perikop ini bahwa mereka semuanya seperti domba yang kehilangan gembalanya ya, seperti orang yang tidak bergembala. Dan kita melihat bagaimana situasi kondisinya pada saat itu, dan memang tidak mungkin ya hal itu terjadi. Karena pada saat Yesus bertanya, ada berapa? Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Jadi itu kondisi yang terjadi pada saat itu. Sedangkan orang-orang pada saat itu jumlahnya lebih dari 5.000. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang tadi kita baca, yang dihitungan 5.000 laki-laki. Artinya yang perempuan itu nggak dihitung, anak-anak tidak dihitung ya. Berarti bisa lebih dari itu. Kenapa? Pada saat itu yang dihitung ya biasanya orang-orang dewasa laki-laki yang dihitung di dalam sebuah acara, kegiatan atau diperhitungkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kita mau lihat di sini pertama adalah bagaimana Tuhan memiliki belas kasihan kepada orang banyak. Belas kasihannya itulah yang menggerakkan hatinya untuk Yesus melayani mereka. Yang menarik di sini, Yesus bukan hanya memperhatikan kehidupan rohaninya, tetapi jasmaninya juga Yesus perhatikan.
Yesus bukan hanya sekedar mengajar, memberikan kebenaran, begitu ya. Tapi juga Yesus mempedulikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hal ini mengingatkan kita bagaimana di dalam dunia pelayanan, bukan hanya tentunya kebenaran saja yang kita sampaikan, tapi juga kebutuhan yang lainnya kita juga perlu memikirkan. Supaya ada keseimbangan. Nah, ini yang pertama kita pelajari. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan ada hal-hal yang memang kita juga harus belajar peduli dan mengerti ya, bahwa kebutuhan itu kan bukan hanya rohani saja ya, tapi jasmani. Tapi juga bukan jasmani saja, rohani juga ada. Dibutuhkan keseimbangan. Yang kedua yang kita bisa lihat di sini bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki dewasa. Belum istri, belum anak. Artinya bisa lebih 10.000 ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Menarik pelajaran yang saya lihat ya, bagaimana Yesus setelah mengumpulkan itu, dia menengadah ke langit, dia berdoa. Hal ini mau mengingatkan kita tentang bagaimana kita membawa sesuatu yang mungkin kita sedikit punya ya. Tapi bagaimana kita mau menikmati, kita mau mensyukuri, sehingga itu boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Kadang kita lupa mensyukuri apa yang kita punya. Sedikit kok. Itu sesuatu hal yang biasa kok. Tidak Bapak Ibu Saudara ya. Justru di sini kita harus peka akan apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menjaga, memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Di awal tahun ini mungkin modal kita nggak banyak. Ya. Mungkin kita hitung-hitung nggak cukup kayaknya untuk menjalani tahun ini. Tapi mari kita bawa sesuatu yang sedikit ini, apa yang ada pada kita hari ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan yang memakai yang sedikit ini untuk alat kemuliaannya. Pertanyaannya, maukah kita membawa yang sedikit itu, yang kita punya itu kepada Tuhan? Ketika kita mau membawanya kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menjaga, memelihara kehidupan kita sepanjang tahun ini. Saya nggak tahu seberapa yang kita punya hari ini. Tapi maukah kita menyerahkan dan membawanya kepada Tuhan? Dan mengizinkan Tuhan beracara di dalam kehidupan kita. Apakah mukjizat masih ada? Ya, sampai hari ini mukjizat Tuhan itu masih ada. Bagi setiap kita yang mau percaya dan mau berserah kepadanya. Dan kiranya setiap kita boleh ditolong untuk kita boleh mengalami mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Dan setiap kita boleh mengalami Tuhan. Dan biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar, kami boleh diingatkan bagaimana kepedulian-Mu, bagaimana Engkau memperhatikan setiap kami, bagaimana yang sedikit pun Engkau juga berkati dan itu boleh menjadi berkat yang luar biasa. Pakailah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, walaupun kami sedikit di tengah komunitas yang ada, tapi biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kehadiran kami juga boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, tolong kami dan pakailah kami. Berkati juga kehidupan kami sepanjang tahun ini. Kami bawa semua kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang beracara atas hidup kami. Berkati setiap kami yang mungkin dalam pergumulan, masalah kesehatan, masalah kerohanian. Tuhan juga yang melawat dan menjamah, memberkati kehidupan kami. Kuatkan, teguhkan iman kami, dan biar setiap kami boleh berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh memberkati dan menguatkan, meneguhkan iman kita. Shalom.